Terpuji nama Tuhan. Oleh karena kasih setia dan penyertaan Tuhan, kita semua boleh bersama-sama menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Bahkan kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman yang menjadi makanan rohani kita, yang tentunya akan menjadi dan menguatkan, meneguhkan setiap perjalanan kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan bagi kami semua, yang sudah menjaga, melindungi, memelihara, bahkan menopang kami dalam seluruh aktivitas di perjalanan kehidupan kami. Kami percaya bahwa setiap bahagian dan setiap peristiwa yang Tuhan izinkan untuk kami alami, semua dalam kontrol dan kendali daripada Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, menolong kami, bahkan memampukan kami untuk memahami setiap bagian firman-Mu dengan baik dan dengan benar. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam kesempatan ini, yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 6, firman Tuhan berkata demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang Tuhan firmankan kepada Yeremia dan memerintahkan Yeremia untuk melakukan sesuatu di dalam tugas pelayanannya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan judul Sang Penjunan. Menurut pendapat umum bahwa sang penjunan ini sama artinya dengan tukang periuk. Nah, seorang yang dikatakan tukang adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu dengan alat atau bahan tertentu. Ya, tergantung dia tukang apa. Tukang periuk adalah orang yang mengerjakan dari bahan tertentu lalu membuatnya menjadi sebuah periuk. Nah, periuk ini adalah tempat yang terkadang dapat dipakai untuk menanak nasi dan juga sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang tertentu yang dibuat dari tanah liat, dibentuk lalu dibakar dengan suhu tertentu sehingga periuk ini menjadi baik dan periuk ini menjadi kuat dan bisa difungsikan sebagaimana peruntukannya. Periuk juga sering disebut sebagai gerabah atau tembikan.
Jadi tukang periuk ini adalah orang yang melakukan pekerjaannya, orang yang mengerjakan pekerjaannya, membuat periuk dari tanah liat, membuat gerabah dari tanah liat, atau membuat tembikar dari tanah liat. Nah, hasil dari itu bisa difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan air, sebagai tempat untuk menyimpan sesuatu, atau bisa juga sebagai pajangan di rumah-rumah masyarakat. Firman Tuhan bahagian ini, Yeremia diminta oleh Tuhan untuk datang kepada tukang periuk atau sering disebut penjunat. Yeremia diperintahkan Tuhan untuk pergi. Ayat yang kedua dikatakan, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Itu kata Tuhan. Lalu Yeremia mengambil tindakan untuk pergi kepada tukang periuk. Di ayat 3 dikatakan bahwa kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Kebetulan Yeremia pergi ke rumah tukang periuk dan tukang periuk sedang mengerjakan pekerjaannya. Yeremia berkesempatan untuk melihat, bahkan mendengar pernyataan Tuhan tentang proses pembentukan kehidupan manusia seperti bejana yang dibentuk oleh tukang periuk itu. Yeremia sedang dihantarkan oleh Tuhan untuk belajar dari tukang periuk, untuk melihat bagaimana Allah membentuk kehidupan manusia sehingga nantinya manusia menjadi indah dalam pemandangan, memiliki kualitas dalam kehidupannya, dan bahkan bermanfaat di dalam kehidupan manusia. Apa yang dapat kita pelajari dari bahagian ini? Paling tidak ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan dan aktivitas sang penjunat di dalam melakukan pekerjaan. Yang pertama, dalam proses pembentukan kehidupan manusia, bahwa hidup manusia adalah hidup dalam menjalani proses, yaitu hidup dalam proses. Di ayat yang keempat dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Tanah liat tidak secara otomatis akan berubah menjadi bejana, menjadi bentuk yang indah dalam pemandangan manusia. Dan tanah liat untuk dibentuk menjadi bejana harus menjalani proses, mulai dari pembersihan tanah yang akan dibuat menjadi bejana, dibersihkan dari kotoran, dibersihkan dari serpihan kerikil, dibersihkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak mendukung dalam proses pengerjaan bejana itu. Dan proses ini berjalan seiring dengan waktu, bisa jadi lama, bisa jadi dalam waktu singkat. Tergantung dengan tanah liat ini, campuran yang ada di dalam tanah liat ini, banyak yang harus dibuang atau tidak. Proses itu harus dijalani, dan tukang periuk bekerja memilah-milah mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Dia akan memilah tanah liat ini dengan penuh kesabaran supaya nanti hasil dari pekerjaannya itu sempurna dan memiliki nilai yang tinggi. Hasil dari pekerjaannya itu baik dan berharga. Dia harus sabar untuk mengolah tanah itu, untuk membersihkan tanah itu, dan dia harus sabar untuk membentuk tanah itu menjadi bejana. Kesabaran Tuhan dan kemurahan Tuhan
selalu ditunjukkan kepada kita. Walaupun terkadang kita bisa jatuh di dalam dosa, tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh kesabaran Tuhan, Tuhan terus memproses kita untuk menjadi pribadi yang indah di pemandangannya. Sebagai tanah liat yang sedang dibentuk oleh penjunan, ada kalanya tanah liat itu tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh pembuatnya. Firman Tuhan berkata, ia harus mengerjakannya kembali. Bagaimana kita supaya hidup kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang indah di dalam pemandangan Tuhan? Proses itu akan terus berjalan, proses itu akan terus berlangsung, dan yang Tuhan rindukan adalah supaya kita taat dan setia di dalam proses itu. Yusuf yang adalah anak Yakub, pribadi yang Tuhan tempatkan untuk berada di Mesir, menjadi orang yang memiliki kuasa di bawah kekuasaan Raja Firaun. Ia berada di posisi itu bukan dalam waktu yang singkat, tetapi waktu yang panjang yang Tuhan izinkan untuk dijalaninya. Ia pernah dimasukkan ke dalam sumur. Ia pernah dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Ia pernah mengerjakan pekerjaan sebagai pembantu. Bahkan ia pernah difitnah oleh istri Potifar. Dan akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ia tetap setia di dalam proses itu, yang akhirnya Tuhan mempromosikan dia menjadi pribadi yang ditempatkan sebagai orang yang memiliki kuasa di bawah kekuasaan langsung oleh Raja Firaun. Sadarilah pembentukan memerlukan kemauan dan kerelaan bagi kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan yang memproses kita, Tuhan yang membentuk kita. Apabila kita dibentuk Tuhan, tapi akhirnya perjalanan waktu kita mengalami kerusakan, maka Tuhan akan memproses kita lagi. Prosesnya diulang kembali, prosesnya disatukan kembali. Bahkan terkadang tanah liat itu di dalam pembentukan menjadi bejana, ia harus dibanting, ia harus dipukul di atas meja supaya tanah itu menjadi mudah dibentuk. Proses yang dijalani oleh kita semua, yang diminta oleh Tuhan adalah hiduplah dalam kesetiaan menjalani proses itu. Yang kedua, kita belajar dari sang penjunan yang membentuk karakter kehidupan kita sehingga kita hidup di dalam tujuan. Ayat 4 bagian B, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tanah liat dalam keadaan bagaimanapun juga tidak dapat menentukan dirinya sendiri, tidak dapat menentukan bentuknya sendiri untuk menjadi seperti apa. Tanah liat tidak bisa memposisikan dirinya untuk menjadi bejana yang model ukurannya seperti apa. Tapi yang membentuk dia, penjunan yang melakukan proses itu, dialah yang memiliki hak sepenuhnya untuk membentuk tanah liat itu. Ketika tukang periuk itu mengerjakan pekerjaannya, ia memiliki ide, ia memiliki tujuan bahwa tanah ini akan dibentuk menjadi bejana dalam ukuran dan dalam bentuk tertentu. Penjunan mempunyai hak sepenuhnya dalam proses pembuatan dan tujuan tanah itu dibentuk. Nabi Yesaya mengatakan, yang kuciptakan untuk kemuliaan. Kita manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan.
Manusia dijadikan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, sebagai cermin dari apa yang dimiliki oleh Tuhan. Dan proses yang dilakukan oleh penjunan, proses yang dilakukan oleh tukang periuk untuk membentuk bejana itu, ketika ia sudah jadi, bukan dibiarkan, tetapi masih melalui sebuah proses, yaitu harus dibakar dalam suhu tertentu, sehingga bejana ini menjadi kuat dan menjadi murni. Tuhanlah yang memurnikan panggilan kita. Tuhanlah yang memurnikan proses kita untuk menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Tuhanlah yang memurnikan pelayanan kita. Situasi hidup dan orang-orang di sekitar kita bisa dipakai oleh Tuhan sebagai sarana pembentukan dan memurnikan iman kita. Situasi hidup seperti keadaan ekonomi kita, pekerjaan kita, keluarga kita, atau hal-hal yang lain yang bersinggungan dengan kehidupan kita, atau juga situasi sekeliling kita dalam keluarga, dengan suami atau istri kita, dengan anak-anak, dengan tetangga kita, dengan rekan-rekan kita dalam pekerjaan, dengan rekan-rekan kita dalam pelayanan, dengan tim di mana Tuhan taruh kita untuk melakukan aktivitas hari ke hari. Apapun juga kondisi yang kita alami, Tuhan sedang membentuk kita dengan tujuan yang baik. Tuhan sedang melakukan pekerjaannya, memproses kita untuk menjadi bejana yang indah dalam pemandangan dan memiliki nilai yang baik. Tuhan memberikan pelajaran kepada Nabi Yeremia dari pekerjaan tukang periuk, mulai dari bahan dasar, mulai dari memilah-milah, memproses, lalu membentuk bejana itu. Lalu bejana itu harus dibakar sebagai hasil akhir sebelum bejana itu menjadi indah, sehingga bejana itu menjadi kuat dan murni adanya. Milikilah hati sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki hati hamba akan siap untuk senantiasa dibentuk, diproses oleh Tuhan kita, yaitu penjunan. Hati seorang hamba adalah hati yang rendah hati, bisa menerima situasi dan kondisi yang ada, dan bahkan melakukan setiap bahagian dengan kesungguhan, dengan tanpa bersungut-sungut kepada tuannya. Jauhkanlah segala kesombongan, sekecil apapun dalam hidup. Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang berhasil, tapi jangan sombong dengan keberhasilan kita. Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang pandai, tapi jangan sombong dengan kepandaian kita. Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang cakap dan sukses dalam karya kita, tapi jangan sombong dengan apa yang sedang kita raih. Tuhan memiliki tujuan yang indah supaya kita menjadi hamba yang baik dan yang benar. Milikilah kerendahan hati untuk menerima dan membangun kehidupan orang lain, sehingga hidupmu menjadi pribadi yang berhasil di dalam Tuhan. Yang ketiga, sang pencunan akan membentuk kita menjadi hidup di dalam kedaulatan. Sang pencunan akan menyatakan kuasanya, bahwa ia berdaulat atas pribadi, yaitu manusia. Ayat 6 bagian A berkata, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini?" Dan dilanjutkan kemudian, "Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Allah adalah pribadi yang berjanji akan menyertai umat Israel
Kedaulatan Allah bagi umat pilihannya mutlak adanya, sehingga Tuhan akan bertindak dalam proses. Tukang periuk akan mengambil keputusan, tukang periuk akan membentuk periuknya dari tanah liat sesuai dengan kehendaknya. Ia tidak akan terpengaruh dengan bahan yang sementara ia bentuk. Kalaupun ia sementara membentuknya lalu gagal sebab tidak seperti yang dia mau, ia akan menghancurkannya kembali, lalu ia akan membentuknya kembali. Mengapa ia lakukan? Karena ia berdaulat dengan tanah liat itu. Ia membentuk sesuai dan seturut dengan kemauannya, dan tanah liat itu tidak bisa menyalahkan tukang periuk. Tanah liat itu hanya pasrah saja untuk diproses dan dibentuk. Izinkan Tuhan untuk berkuasa dalam hidupmu. Izinkan Sang Penjunan untuk memproses kehidupanmu, sehingga kelak hidupmu menjadi pribadi yang memiliki nilai di hadapan Tuhan dan yang berharga di pemandangan. Tuhan yang menjadikan kita, Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Ialah yang berdaulat atas kehidupan kita. Ialah yang akan membuat kita menjadi bejana yang indah di pemandangannya. Ialah yang akan membuat kita menjadi pribadi yang memiliki nilai yang tinggi, yang memiliki harga yang indah, yang baik. Bahkan ialah yang membentuk kita dan menempatkan kita dalam tempat yang tepat. Sejauh apa kuasa Tuhan dalam kehidupanmu? Apakah ia berdaulat mutlak dalam kehidupanmu? Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini adalah bentuk kepasrahan Ayub dalam imannya kepada Tuhan. Ia sadar bahwa apa yang dimilikinya adalah pemberian Tuhan. Jadi ketika apa yang dimilikinya diambil oleh Tuhan, ia tidak pernah protes kepada Tuhan, karena ia tunduk kepada kedaulatan Tuhan, bahwa apa yang dimilikinya adalah milik Tuhan. Karena itu ketika apa yang dimiliki diambil oleh Tuhan, ia tidak bisa menyalahkan, karena itu adalah milik Tuhan. Kita tidak ada alasan untuk mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Kondisi apapun yang sedang kita alami hari ini, situasi apapun yang sedang terjadi atas kehidupan kita, kita adalah pribadi yang mulia di hadapan Tuhan. Berpasrahlah selalu dalam kedaulatan Tuhan. Tunduklah selalu dalam kedaulatan Tuhan. Sebab hidup kita adalah hidup oleh karena anugerah dari Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan ini, Yeremia diizinkan oleh Tuhan untuk belajar dari tukang periuk dan melihat dari sebuah proses pembuatan bejana. Di tempat itulah Yeremia melihat bagaimana tukang periuk mengambil tanah liat, lalu memprosesnya dan membentuknya, yang akhirnya menjadi benda yang indah dalam pemandangan manusia. Hidup orang percaya seperti tanah liat yang diambil dan dibentuk oleh Sang Penjunan, yaitu Yesus Kristus, yang menjadikan hidup kita menjadi pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Hal yang perlu kita perhatikan yaitu belajar untuk mencintai dan taat menjalani proses yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Banyak orang tidak menyukai yang namanya proses. Ketika Tuhan membentuk karakter kita, memang ada hal-hal yang merasa menurut kita itu sangat sakit untuk kita tanggalkan. Tapi tidak ada pilihan lain. Hidup dalam kedaulatan Tuhan adalah hidup tunduk secara mutlak kepada Tuhan.
apabila ada di antara kita sedang mengalami tekanan kehidupan yang begitu berat, hidup dalam pergumulan yang begitu berat, bahkan diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini, saya mau katakan kepada kita, bertahan. Berdoalah kepada Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan, dan bersabarlah dalam proses pembentukan kehidupan yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, kita sekarang berada di tangan yang tepat, yaitu Dia yang berkuasa, Sang Penjunan yang sedang membentuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau memberikan waktu bagi kami untuk belajar firman, untuk membaca dan merenungkan, belajar dari seorang tukang periuk yang mengerjakan, memproses tanah liat menjadi bejana yang indah dan bermanfaat. Proses kehidupan yang kami jalani juga adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kami. Tuhan sementara mengerjakan, Tuhan sementara memproses, sehingga kami menjadi pribadi yang memiliki karakter yang indah di pemandangan Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa taat dan setia hanya kepada Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.